Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2016. Ini yang sudah facelift ya. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, serta ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau mobil second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih mobil. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil. Nah, dari luar ya, tongkrongan kita perhatikan bahwa mobil dia posisi berdirinya tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Apabila dia miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa di suspensi ya, baik di per atau di shock breaker. Nah, terus habis itu untuk bagian bodi ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi pastikan nutnya itu presisi jaraknya. Terus habis itu yang kedua adalah permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan objek-objek yang ada di sekeliling bodi. Nah, itu kita perhatikan secara keliling. Karena apa? Karena mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia bodinya masih memantulkan bayangan secara lurus, tidak bergelombang. Terus habis itu posisi nutnya juga masih beraturan. Jadi nutnya itu masih konsisten, jaraknya seperti itu, presisi. Nah, kita coba kelilingin mobil, kita perhatikan semua komponen-komponen yang ada di seputar mobil bagian luar. Nah, jika kita sudah pastikan kondisi aman semua bagian-bagian yang ada, nah berikutnya sekarang kita periksa bagian dalam. Nah, dia kuncinya bergabung dengan remote ya, seperti itu. Jadi coba kita buka mobilnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba masuk, kita lihat bagaimana dalamnya. Nah, pertama kali kita masuk ke dalam, yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan aroma dari dalam kendaraan itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya kita pastikan adalah, nah di sini di bagian bawah di kolong dashboard kita coba cek, pastikan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang menempel. Nah, terus habis itu untuk pedal juga berbanding lurus dengan pemakaiannya, seperti itu. Tingkat kehausan pedal seperti itu. Oke, nah kemudian di bawah masing-masing jok juga kita perhatikan. Pastikan bahwa di bawah masing-masing jok itu tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah coba kita masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita rasakan bagaimana posisi mengemudi, cocok atau tidak dengan yang kita mau. Terus habis itu coba kita atur juga. Nah, ini juga di R3 GX ini dia juga bisa pengaturan untuk tinggi rendahnya kursi seperti itu. Oke. Nah, di dalam mobil yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama adalah instrumen di dashboard. Pastikan bahwa kondisinya itu masih maksimal ya, kondisinya masih oke. Nah, terus habis itu juga plafon juga kita perhatikan. Ini agak gelap ya, coba saya gini dulu. Nah, kita pastikan juga plafon kondisinya bagaimana, bagus atau tidak, seperti itu. Nah, terus habis itu juga jok lapisan jok juga kita pastikan kondisinya bagaimana. Nah, ini kebetulan memang R3 ini dia joknya masih orisinil ya, bahannya bahan kain fabric dan kondisinya juga masih oke, masih bagus. Nah, setelah kita pastikan di interior, kita cek semua sudah aman. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, kita pastikan ya, kita buka kap mesin, kita periksa yang pertama level oli, kondisinya, terus radiator coolant, kondisi sama levelnya bagaimana, itu yang penting. Nah, terus habis itu juga di mesin kita pastikan apakah ada rembesan atau ada hal-hal yang aneh. Terus kita ngolong juga ke bawah, kita lihat bagaimana kondisi mobil di bagian bawah. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini sekarang saya coba nyalakan mobil. Oke. Nah, mobil yang bagus
dia nyalanya langsung jreng ya, nyalanya langsung jreng, tidak tersendat. Kenapa? Kalau dia tersendat berarti ada kemungkinan di pertama dinamo starternya bisa jadi sudah bermasalah. Terus kedua juga aki sudah lemah. Nah terus habis itu getaran mesin yang masuk ke mobil itu bisa kita pastikan dengan pertama kita pegang setir, rasakan bagaimana getaran mesinnya. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita kerasa ya getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk ke dalam mobil juga minim. Karena apa? Kalau getarannya dia berlebih berarti ada kemungkinan di pertama engine mounting, kedua mesin pincang, bisa juga menyebabkan bergetar secara berlebihan, atau bisa juga di ini ya ada problem-problem lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah terus habis itu yang berikut yang perlu kita periksa adalah di kilometer. Nah mobil R3 ini kilometernya di 17.000. Nah untuk ukuran tahun 2016 ini termasuk yang low kilometer. Nah kita pastikan untuk meriksa mobil dia ada service recordnya seperti itu. Nah di Suzuki ini dia juga ada service record, service record Suzuki. Terus habis itu juga dia masih lengkap, buku servis juga masih ada, terus buku manual petunjuk juga masih ada, bahkan ini juga masih ada nih P3K nya Suzuki seperti itu. Oke, nah pastikan jika kita mencari mobil bekas, kita periksa yang pertama kondisi sesuai nggak dengan kilometer, terus habis itu paling nggak dia ada record servisnya seperti itu. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah ternyata diturunkan seperti itu. Oke, nah berikutnya kita periksa mesinnya. Nah ini buat bukaan mesin. Nah di sini untuk pengaturan sensor parkir ya, di sini untuk lampu fog lamp. Nah terus untuk kesini bagian sini, nah dia spion sudah elektrik dan sudah ini retract juga. Nah jadi dia udah retract ya, kiri kanan sudah bisa dibuka tutup dari dalam. Nah oke, sekarang kita coba buka kaca dulu. Nah door trim juga perlu kita periksa. Nah ini door trim kondisinya masih bagus, masih sangat bagus seperti itu. Oke, nah di sini juga sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah sealer pintu kita periksa karena apa? Karena kalau pintu sudah, sealer pintunya sudah rusak, berarti pintu ada kemungkinan reparasi. Dan apabila sealer pintunya itu tidak ada, berarti ada indikasi pintu itu sudah gantian. Nah berikutnya kita periksa mesinnya. Mesin kita periksa. Nah Suzuki R3 ini mengusung mesin 1400 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah yang pertama kali untuk memeriksa mesin kondisinya bagus, kita perhatikan yang pertama adalah ritme dari suara mesin. Pastikan bahwa suara mesinnya ini ritmenya konstan beraturan, ketukannya sama iramanya. Nah terus habis itu yang kedua getaran mesin kita pastikan bahwa getaran mesinnya itu sangat minim. Nah untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang pertama kali kita periksa adalah ini bagian depan yang disebut apron. Kita pastikan bahwa apron tidak bekas reparasi. Terus habis itu di samping di bawah semua ini kita pastikan bahwa tidak ada bekas reparasi, ketokan segala macam. Nah terus habis itu juga di sealer kap mesin pastikan kondisinya aman seperti itu. Oke, nah untuk memastikan mobil tidak terkena banjir, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah komponen dari parts metal seperti baut segala macam. Pastikan bahwa dia tidak ada karat seperti itu. Dan yang kedua juga kita periksa di tempat-tempat yang susah dibersihkan ya, ada sisa-sisa lumpur atau ada indikasi bekas air yang mengendap seperti itu. Oke, nah jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita tutup kap mesin. Nah bagi yang mencari mobil bekas ya dengan kapasitas 7 penumpang, Suzuki terkenal dengan irit, mobilnya juga awet, terus perawatannya juga mudah, terus bengkel di mana aja juga bisa servis. Suzuki R3 ini mungkin menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, dan kenyamanannya juga kalau menurut saya juga termasuk yang nyaman di kelasnya. Nah oke, sekarang berikutnya kita coba periksa di bagian sini ya, bagian tengah, bagaimana posisi duduknya. Nah oke,
Oke, saya sudah duduk, saya tingginya 174 cm. Saya masih dapat legroom yang lumayan ya, masih lumayan nyaman kita duduk di belakang. Nah, terus habis itu juga kepala juga kita masih dapat headroom yang lumayan ya, yang oke. Nah, di bagian belakang sini pun juga bisa 3 orang, tapi senderan kepala cuma 2. Nah, dia joknya juga masih oke. Nah, di sini ada senderan senderan tangan apabila kita duduk berdua, jadi cukup nyaman, cukup enak. Nah, di belakang pun juga bisa buat 2 orang, bisa dua orang. Dia juga bisa dimajuin lagi di bagian tengah untuk dapat space yang lebih besar di bagian belakang. Nah, pelipatan bangku ini bisa 40 60 seperti itu. Oke. Nah, di sini ada cup holder, terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada kantong 2 di belakang jok. Nah, di sini ada power outlet nih. Jadi kalau mau ngecas handphone juga enak di bagian belakang, tidak perlu rebutan ke depan. Seperti itu. Oke. Nah, AC juga dia sudah double blower. AC juga kita cek, kita nyalakan bagaimana kondisinya, kita periksa. Nah, di sini masih aman. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini. Nah, door trim juga kondisinya juga masih oke. Kondisi masih oke. Di sini ada child lock. Nah, sealer di pintu juga kita periksa, kita pastikan bahwa sealer pintu ini aman. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang berikutnya kita ke bagian belakang. Nah, ini kebetulan juga bannya juga masih produksi 2016, bisa dilihat, dan masih tebal kondisinya ban. Oke. Nah, terus di bagian belakang yang pertama kali coba kita buka, kita periksa, memastikan mobil tidak bekas nabrak. Kita periksa sealer di pintu belakang. Nah, terus habis itu juga untuk bagasi itu ya masih bisa lah untuk 2 tas di sini. Tapi apabila dilipat bangku baris belakangnya, dia bisa rata lantai, bisa buat bagasi yang lebih luas, atau bisa kalau punya anak juga bermain di belakang, dikasih bed cover atau kasur kecil juga enak, nyaman seperti itu. Nah, di sini ada buat dongkrak, ini tempat buat naruh dongkrak. Nah, di bagian bawah ini juga ada storage juga ya, storage, sama ini ada segitiga pengamannya juga masih ada. Oke, seperti itu. Nah, terus apalagi ya, oke, sudah. Nah, salah satu indikasi mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Nah, ini salah satu indikasi ya, kita bisa memeriksa juga. Nah, di bagian bawah dia ban cadangan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita jalan ke sini. Ini sebelah kiri buat tangki bensinnya. Nah, sekarang kita buka pintu kiri belakang. Nah, door trim kita periksa, kondisi juga masih oke. Nah, sealer di pintu juga kita periksa, kondisinya bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi belakang sebelah kiri. Nah, ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke. Sekarang kita ke depan ya. Ke depan kita periksa di sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Sealer di pintu juga masih oke. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, kita periksa juga bagian depan-depan secara detailnya. Nah, kondisi setir masih sangat oke. Nah, dia di setir itu dia sudah ada airbag. Terus habis itu di sini buat pengaturan volume ya, volume tape. Jadi masih berfungsi secara normal nih, besarin volume, ngecilin volume sama semuanya ininya. Nah, di sini pengaturan sen sama lampu. Di sini buat wiper seperti itu. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Sini ada kantong penyimpanan terbuka. Terus AC juga kita periksa kondisinya bagaimana. AC juga masih dingin, masih bagus. Masih oke sekali. Terus habis itu ini buat lampu hazard. Nah, dia tape-nya masih orisinil ya. Orisinil, bisa CD MP3 sama radio. Nah, terus habis itu di sini pengaturan AC-nya dia ada, ini buat suhu AC, sini buat kecepatan AC, di sini buat arah semburan angin AC. Terus habis itu di sini buat pengaturan ventilasi luar dalam. Nah, ini ada power outlet. Nah, di sini ada colokan USB ya, USB. Kalau mau nyambungin handphone ke radio juga bisa. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada cup holder. Nah, ini kecepatan 5 kecepatan plus mundur. Nah, ini rem tangan.
Nah di sini, ini juga kita bisa periksa nih kalau ada bekas-bekas karat atau sisa lumpur di sini, ada kemungkinan mobil indikasi terkena banjir. Nah oke, terus habis itu kita ke sini. Nah ini AC, ada ventilasi AC lagi. Nah di sini ada cup holder. Nah cup holder ini juga bagus sih. Jadi kalau kita nyimpen minuman dingin juga masih tetap dingin, terkena langsung oleh AC. Di sini ada tempat penyimpanan, bisa untuk naruh handphone atau barang-barang lain. Nah di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus habis itu ini cup holder, inilah kantong penyimpanan terbuka. Terus di sini cup holder lagi sama kantong penyimpanan terbuka. Terus nah ini kita ke atas, sun visor di sini ada buat nyelip-nyelipin kertas atau apa, tapi belum ada cermin. Nah di sini sudah ada cermin ya di sebelah kiri untuk sun visornya. Nah spion dia belum bisa diatur untuk mengatur kesilauan. Nah ini buat lampu baca seperti itu. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai Suzuki R3 1,4 tipenya GX manual tahun 2016. Nah jika berminat silahkan hubungi Zal Motor, nomor telepon saya, terus habis itu deskripsi mobil, harga, simulasi kredit, keterangan semua tentang mobil ini saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah terus habis itu untuk pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus sama tukar tambah juga bisa. Nah untuk kreditnya kami ada rekanan kami yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah seperti itu. Oke, nah terus sama satu hal lagi, apabila kita membeli mobil bekas pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan kita test drive mobil, yang pertama kali kita bisa melihat bagaimana kualitas dan rasa berkendaranya. Terus habis itu kita juga bisa melihat bagaimana performa dari mesin. Terus habis itu juga ini manual, koplingnya bagaimana rasanya, terus perpindahan giginya bagaimana rasanya, terus habis itu juga power steeringnya juga kita bisa rasakan bagaimana kondisinya, terus habis itu pengeremannya, terus pada saat kita jalan ada hal-hal yang mengganggu tidak, itu hanya bisa kita pastikan dengan kita test drive mobil. Nah di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang memiliki, nah di sini area parkir yang luas, dia tracknya juga lumayan oke, lumayan jauh. Nah pastikan jika kita cari mobil bekas kita bisa test drive mobil. Oke, nah mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel. Ini juga klik juga lonceng notifikasi agar bisa menerima pemberitahuan apabila ada video-video kami yang lainnya yang baru seperti itu. Oke, nah browsing juga di sosmed kami, di Facebook Zal Motor, terus Instagram FF Usfar, terus habis itu di TikTok Zal Motor Channel, terus di Twitter juga ada kami di Zal Motor Channel untuk update-update stok kami yang berikutnya. Nah terus habis itu juga di akhir video ini juga bisa dilihat stok lain yang tersedia, playlistnya. Terus habis itu juga review tentang Suzuki yang lain. Terus habis itu juga ada tips, ada beberapa video tips-tips dalam mencari mobil bekas. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.